kedua memohon restu dan doa dari Santo Paulus. Dan yang ketiga, kita mendoakan intensi yang ada di dalam hati kita masing-masing. Secara khusus ada beberapa intensi yang diaturkan. Pertama, dari Gustavo Suarez mendoakan San Pedro, dari San Pedro untuk Henry Tejo, Gunawan Tejo, Liliana Lukman, dan Yosi. Marilah sebelum kita mengikuti perayaan Ekaristi ini, kita menyesali dosa-dosa kita. Saya kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada segala sesuatu, saya berdosa dengan pikiran dan kata, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada semua kerabat kepada para malaikat dan para kudus, dan kepada saudara-saudara supaya mendoakan saya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau. Kami bersyukur kepada-Mu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Tunggal Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang menghapus dosa Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkau Kudus, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus Kristus bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah, umat-Mu selalu bersukacita karena semangatnya dalam Engkau baru. Semoga kami yang hari ini bergembira karena telah Engkau angkat menjadi anak-Mu, menantikan hari kebangkitan dengan harapan penuh dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu terjadilah bahwa rasul-rasul ditangkap oleh pengawal bait Allah, lalu dihadapkan ke mahkamah agama Yahudi. Imam Agung menegur mereka, katanya, "Dengan keras kami telah melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun, ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaran, bahkan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami." Tetapi Petrus dan rasul-rasul yang lain menjawab, "Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Kami adalah saksi dari segalanya itu. Kami
dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mereka lalu mencambuki para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu rasul-rasul dilepaskan. Maka mereka itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena telah dianggap layak menderita penghinaan demi nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku telah memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Engkau menghidupkan daun di antara mereka yang turun ke liang kubur. Refren. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Refren. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan dan kasihanilah aku. Aku yang merantau telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Refren. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling takhta, makhluk-makhluk dan tua-tua di surga. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan pujian-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi dan di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua yang jatuh terjungkul dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Dia berkasih kepada umat manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah
sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menggelar jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyak. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyang. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore, Dekan Dalem. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat? Semua masih semangat ya? Di akhir siaran ini senang atau sedih? Senang. Senang karena sudah akan berpisah dengan kami ya, senang kami. No. Berpisah dengan Romo Masjid. Atau sedih? Sedih. Atau meninggalkan kami sedih ya? Ini adalah momen spesial karena di tahun Yubel kita bisa di dekat makam Santo Paulus. Maka ada satu renungan yang ini saya tawarkan untuk panjenengan semua, untuk Anda semua, yaitu makin mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus. Coba diulangi, makin mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus. Ini coba nanti menjadi oleh refleksi. Pulang ke Belanda, Amerika, Singapura, Australia, Jakarta, membawa aku ingin makin mengenal, mencintai, mengikuti Yesus. Dan Injil hari ini menjadi kunci. Sangat indah bacaan ini, bahwa untuk ketiga kalinya Yesus menampakkan diri dan ngajak sarapan. Makanya makanan kesukaan Yesus adalah ikan. Nah, itu hanya bercanda. Ini adalah penampakan ketiga, dan saya ingin merefleksikan beberapa kalimat yang ini bagi saya menjadi kunci bagaimana kita makin mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus. Kata-katanya ini. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh."
mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Bisa dibayangkan, mari kita mengimajinasikan Bapak Ibu disuruh ke laut menjadi nelayan gitu. Ini kan sudah bangkit Yesus lalu kembali ke Galilea. Bayangkan seharian tidak dapat ikan. Dari sore berangkat ke pantai Gunung Kidul namanya, ke laut gitu. Lalu tidak dapat apa-apa semalam. Pagi-pagi ada orang di seberang pantai tanya, punya ikan enggak? Bayangkan betapa dongkolnya, wis enggak dapat ikan, capek ditanya dapat ikan enggak. Saya bayangkan jawaban mereka tidak dengan kata yang sangat keras. Tidak punya. Karena apa? Mereka udah kesel, dongkol, capek, tidak dapat apa-apa. Tetapi yang menarik adalah mereka pun, akhiran pun itu menunjukkan, ya walaupun saya nggak mau, oke lah. Maka ketaatan itu membuahkan berkat. Maka saat ketaatan itu dilakukan, mereka tahu itu Tuhan. Itu Tuhan. Maka pertanyaan pertama untuk refleksi yang pertama, makin mengenal buah dari peziarahan ini siapa Yesus menurut Bapak Ibu. Apakah kita mengenal Tuhan benar? Ya, saya mengenal Tuhan Roma dari katekesi. Roma Roki mengatakan Tuhan itu pencipta langit dan bumi, Tuhan itu teman, Tuhan itu guru. Tapi menurut Anda, menurut Bapak Ibu, Tuhan itu siapa? Apa Bapak Ibu kenal sungguh? Yang pertama. Yang kedua, mencintai. Mencintai ini melibatkan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Masih ingat khotbah Romo Jenu kemarin tentang apa? Lupa apa? Masih ingat? Kehadiran kita menjadi anugerah bukan musibah. Maka kalau kita mencintai Yesus, kita melibatkan semua pikiran kita tertuju pada Dia, pilihan-pilihan kata kita yang baik menyejukkan, pilihan sikap kita yang baik bermoral. Maka mencintai ini adalah satu tahap lebih mendalam daripada mengenal. Dan mengikuti adalah sebuah pilihan. Contohnya, saya ingin mengikuti Yesus sebagai Romo. Maka saya mengikuti Yesus dalam formasi menjadi Romo. Selama 14 tahun saya itu untuk mengatakan Tuhan bersamamu. Itu butuh berapa tahun? 14 tahun. Maka itu pilihan yang saya lakukan. Maka untuk mengikuti apa pilihan Bapak Ibu? Dan ini menjadi pertanyaan ketiga. Dan kalau ditanya contohnya siapa Romo ya? Yang mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus dengan lebih. Santo Paulus. Santo Paulus adalah contoh bagaimana Santo Paulus membiarkan diri untuk ditanyai oleh Yesus seperti Injil hari ini. Dan Santo Paulus itu mengenal siapa Yesus, mencintai Yesus dan mengikuti Yesus. Maka untuk buah-buah rohani setelah peziarahan, mari kita meneladan Santo Paulus dengan mengenal, mencintai, dan mengikuti Yesus dengan lebih. Dan itu terwujud dalam manusia Paskah. Manusia Paskah itu ia yang membiarkan diri untuk dipimpin oleh Roh, dipimpin oleh Tuhan. Maka Santo Paulus setelah misa bisa berziarah lagi di makam, berdoa secara pribadi dan mohon agar Santo Paulus dari surga mendoakan kita para peziarah ini untuk makin mencintai, mengenal, mencintai dan mengikuti Yesus. Kita harus berjalan.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita bangkit berdiri. Kita ungkapkan iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Esa, marilah kita mengaturkan doa-doa permohonan kita agar seluruh intensi kita didengarkan oleh Allah yang Maha Rahim dan bersedia mendengarkan permohonan-permohonan umat-Nya. Bagi gereja kita, semoga Bapa mendorong gereja agar selalu memperbarui diri sehingga kita semakin mampu membuka hati akan karya keselamatan yang tampak dalam diri Kristus yang telah bangkit demi keselamatan kita. Semoga kita selalu dibimbing untuk berani terlibat dalam pembaruan masyarakat sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga Bapa meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih masyarakat kita dalam berbagi hidup satu sama lain. Semoga Bapa selalu membimbing kita untuk berani menghadirkan kasih Kristus bagi masyarakat kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi mereka yang dicurigai atau dihina karena iman akan kebangkitan Yesus, semoga mereka yang dicurigai dan dihina karena iman akan kebangkitan Putra-Mu, Kau dampingi agar tetap bertahan dalam iman. Dan teguhkanlah kami untuk siap sedia membantu mereka dalam kesulitan-kesulitan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi kita semua di sini, semoga hubungan kita dengan Bapa dan sesama semakin erat. Semoga kami semakin teguh dalam bersaksi tentang kebangkitan Putra-Mu di sepanjang hidup kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan kita masing-masing, kita hening dan memanjatkan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa permohonan umat-Mu, dengarkan doa umat-Mu demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Untuk lagu persembahan kita nyanyikan halaman 35.
limpahkanlah kepadanya hasil sukacita abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah menyerahkan kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji di kau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Kau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dihidupkan. Sebab Dialah Anak Domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan Bapa Dia menghancurkan kematian, dan dengan Bapa Dia memberikan kehidupan. Maka dari dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan Bapa dengan tanti-lantinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman. Bapa Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan
serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Damai Kristus. Anak
segala dunia kasihani kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan makan. Tubuh dan darah Kristus. Untuk aku memuji menunjukkan halaman yang besar. Tidak dimiliki. Amen.
Ya Allah, kami mohon pandanglah kerahiman-Mu. Engkau sudah berkenan membantu kami dengan sakramen berkat. Semoga Engkau menyertai kami sampai memperoleh kemuliaan, kebangkitan badan yang tidak akan binasa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebelum kita menerima berkat, saya mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada Romo Iko yang paling pojok kanan. Beliau ini Romo yang tinggal di Basilika 1 Paulus. Berasal dari mana, Romo? Asalnya dari mana? Flores. Romo Iko OSB berarti, Romo. Dan para Romo yang konselebrasi, terima kasih juga kepada para penyelenggara peziarahan harapan ini. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih secara spesial dari kami bertiga, Romo Didi, Romo Jenny, Romo Sil SWD, yang boleh ambil bagian dalam proses peziarahan kali ini. Maka ini bukan misa penutupan Bapak Ibu, misa perumusan, karena ziarah yang sebenarnya adalah saat Bapak Ibu menghidupi apa yang tadi dikatakan dan dihidupi. Maka profisiat untuk kita semua. Lalu nanti untuk sertifikat akan dibagikan setelah kita selesai dari misa hari ini. Maka marilah kita akhiri perayaan Ekaristi dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersama. Semoga Allah yang telah berkenan menganugerahkan kepada saudara penebusan dan pengangkatan menjadi anak karena kebangkitan Sang Putra Tunggal, menggembirakan saudara dengan berkat-Nya. Semoga saudara-saudari yang melalui karya penebusannya telah menerima anugerah kemerdekaan sejati, mampu menikmati warisan abadi yang berlimpah dengannya.